Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 Matematika wajib. Materinya adalah bab dimensi 3 pertemuan pertama. Langsung saja. Yang pertama adalah kedudukan titik dan garis ya. Titik, kedudukan titik terhadap garis. Titik terhadap garis seperti apa kedudukannya? A. Titik, misalkan ini ya, titik P terletak pada garis H. Titik P terletak pada garis, ini garis H, ini titik P nya ya, P nya ada pada garis, seperti itu saja. Yang B, titik P terletak di luar garis H, berarti titiknya ada bukan pada garis tapi di luar garis ya. Kedudukan titik dan garis, titik terhadap garis, terletak pada garis dan terletak di luar garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang ya. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Titik P terletak pada bidang alfa. Ini misalkan bidang alfa. Titik P pada bidang alfa kita ilustrasikan seperti ini ya. Yang B, titik P terletak di luar bidang alfa. Ini mudah, sama seperti garis tadi. P nya ada di luar bidang, ada di titiknya ada di dalam bidang dan titiknya ada di luar. Selanjutnya ada dua. Kedudukan garis terhadap garis lain ya. Contohnya yang pertama adalah kedudukan garis G dan garis H berimpit. Apa sih berimpit? Berimpit ya menempel ya, garis G dan H ini jadi satu, tumpuk atau menempel. Ini G dan H jadi satu seperti ini. Yang kedua, kedudukan garis G dan H berpotongan. G ini ya, yang bawah, H yang seperti ini. Jadi ada titik potongnya ya, kedua garisnya ada titik potongnya, berpotongan. Yang ketiga, kedudukan garisnya sejajar. Sejajar seperti apa? Seperti ini misalkan. Sejajar berarti sampingnya ada garis yang sama ya. Garis G dan garis H sejajar. Yang keempat adalah garis G dan garis H bersilangan. Bersilangan itu tidak sejajar, tidak juga berpotongan, tidak juga berimpit. Seperti ini. Seperti tidak ada hubungannya lah. Kalau kita tarik garis lurus, kedua-duanya ini tidak akan berpotongan, juga tidak sejajar ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, titik O, ini titik O, kubus ABCD FGH. Titik O perpotongan diagonal AC dan BD. Tentukan yang pertama kedudukan titik O terhadap garis AE. Garis AE yang mana? Yang ini. O, kira-kira O terletak di garis AE enggak? O di luar garis AE ya. Jadi kira-kira ini O di luar garis AE ya, di luar. Yang B, kedudukan titik O terhadap garis BD. BD. O ini di tengah BD, berarti O terletak pada BD. Yang tadi di luar, ini terletak pada BD. Jawabannya itu. Yang C, kedudukan titik A terhadap bidang BCGF. Kedudukan titik A terhadap bidang BCGF. Kira-kira titik ini terletak pada bidang BCGF apa tidak? Tidak ya. Titik A ini terletak di luar bidang BCGF. Yang D, kedudukan titik O terhadap bidang ABCD. O ini terletak pada bidang ABCD apa tidak? Ya, terletak ini di sini ya. Jadi jawabannya yang A, titik O di luar garis AE ya. Yang B, titik O terletak pada garis BD. Yang C, titik A terletak di luar bidang BCGF. Di luarnya ini kan di luar BCGF. Yang D, titik O terletak pada bidang ABCD ya. Jawabannya seperti itu. Contoh soal kubus ABCD FGH. Yang pertama, kedudukan garis EF dan FE. F dan FE ini kan sama ya, berimpit ya. Yang A ini berimpit ya. Yang B, kedudukan garis FB dan
CB, FB dan CB ini berpotongan nih di titik B. FB dan CB berpotongan di titik B. C kedudukan garis GC dan AE. AE ini yang berdiri di sini ya. GC juga di sini. Ini sejajar. Ini sama di sini kan, sejajar. Yang C sejajar. A berimpit, B berpotongan, C sejajar. Yang D kedudukan garis EH dan AB. EH dan AB ini kalau kita tarik garis lurus ini, EH dan AB ini tidak akan berpotongan ini. Jadi ini berimpit ya. Jadi jawabannya yang A berimpit, yang D ini bersilangan ya. EH dan AB ini bersilangan. Jadi kalau kita tarik garis lurus, EH dan AB ini tidak akan berpotongan. Jadi kalau tidak ada perpotongan, juga tidak sejajar, tidak berpotong, maka ini garis EH dan AB bersilangan ya. Mohon maaf tadi yang D jawabannya bersilangan. Untuk lebih memantapkan materi silahkan kerjakan mandiri ya. Silakan latihan mandiri di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.